Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini jam terakhir ya. Ayo sekali lagi Ustazah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ustazah tanya apa kabarnya hari? Jawabannya adalah sehat, semangat, menebar manfaat. Gitu ya? Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, menebar manfaat. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, ketua kelasnya siapa? Oh ya, Amin sambil minta tolong dipimpin doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Alexander yang sudah memimpin doa. Ya. Ya. Oke, ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa, anak? Lupa ya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana caranya membuat poster di Canva. Ya, nah hari ini kita akan belajar lagi menggunakan AI, yaitu membuat presentasi secara otomatis menggunakan AI. Ada yang sudah pernah membuat presentasi? Oh, belum ya. Anak Sela belum ya. Ada yang sudah pernah membuat presentasi yang sebelah sini? Oh, manual biasa ya, Mak Yanti. Oh, betul ya, pakai PowerPoint. Nah, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat presentasi secara otomatis menggunakan AI. Oke, nah ini adalah beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi secara otomatis. Yang pertama ada Gamma Apps. Nah, yang kedua ada Tom, yang ketiga ada Canva Magic dan juga Microsoft Copilot. Ini aplikasi 4 ini apakah sudah pernah kalian mendengarnya anak-anak? Belum. Oke, nanti kita belajar salah satunya ya. Nanti saya bebaskan kalian memilih aplikasi apa yang akan kalian gunakan untuk membuat presentasi otomatisnya. Nah, ini konsep dasar dari AI Presentation Generator. Ya, jadi ada 3 prosesnya. Yang pertama tentunya adalah kita harus menginputkan atau memasukkan perintah supaya aplikasi atau chatbotnya itu paham apa yang kita maksudkan. Ya, jadi yang kedua proses yaitu dia akan mencerna informasi apa yang kita masukkan, membuat informasi itu menjadi lebih terstruktur, dan juga nanti yang terakhir adalah dia akan mengeluarkan output yang mana outputnya itu adalah sebuah presentasi yang sudah runtut dan bagus. Ya. Nah, ini adalah mengenal. Nah, nanti kalian tadi kan ada proses input ya. Input itu nanti kita buat menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Jadi tidak asal-asalan kita memerintahkan, misalnya, halo Gama, silakan buat presentasi sebanyak 10 presentasi isinya ini, gitu. Tidak ya. Tapi kita harus membuat promptnya itu secara urut menggunakan struktur yang namanya adalah create. Apa nama strukturnya? Iya, create itu dibedah menjadi satu-satu. Yang pertama adalah karakter. Jadi kita harus menentukan dulu atau mendefinisikan si AI ini sebagai seorang desainer profesional. Ya, kalau kemarin kita kan sudah belajar, hai ChatGPT sebagai expert, tolong buatkan saya teks bla 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 gitu ya. Kalau nanti di Gamma ataupun di Tom, kita akan deskripsikan dia sebagai seorang desainer profesional agar menghasilkan PowerPoint atau presentasi yang bagus ya. Yang kedua ada apa anak Yanti? R itu apa? Request, betul. Nah, ini request itu kita menuliskan apa yang akan kita inginkan. Misalnya, buatkan presentasi sebanyak 7 slide, isinya yang pertama apa? Kedua sampai ke 7 ya. Dan yang ketiga adalah ada example. Example itu contohnya. Contoh ini
bisa berupa seperti ini. Presentasinya nanti berwarna biru, ada gambarnya bla bla bla, nah, dan sebagainya. Ya. Yang keempat ada apa anak Farah? Ada adjustment tipe nomor 5 ya. Nah, ini sudah mulai mengantuk ini tanda-tandanya ya. Oh iya, makanya dagingnya terlalu kenyang ya Farah sehingga mengantuk ya. Oke, jadi yang keempat itu ada adjustment. Kita bisa menambahkan batasan misalnya dalam bahasa Indonesia atau format-format tertentu. Nah, jadi kan kalau di PPT itu ada formatnya. Apakah 16:9 atau 1:1 itu bisa kita tambahkan di sini. Dan yang terakhir adalah type. Nah, ini sebagai format tambahan. Maunya nanti presentasinya seperti apa ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tanya, Iya tanya, gimana? itu creator tapi Iya. belakangnya is itu kok T. Oh iya, mohon maaf tadi belum diganti. Maaf, itu sebenarnya adalah extras. Extras ya. Extras itu berarti tambahannya ya. Terima kasih Alexander, sangat teliti sekali. Aplaus dulu ke Alexander ya. Iya, oke. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti Ustazah ganti presentasinya ya. Oke, berikutnya adalah nah ini nanti kalian akan langkah-langkah yang untuk membuat presentasi ada 5 langkah. Yaitu nanti tentukan topiknya dulu. Di sini saya sudah memberikan 2 topik. Boleh nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah AI untuk kebaikan. Jadi kita buat presentasi mendemonstrasikan AI itu untuk kebaikan itu gunanya untuk apa saja. Ya. Yang kedua boleh menggunakan tema bijak bersosial media. Nah sekarang itu kan sosial media tidak ada filternya ya, bahkan hal-hal pribadi pun diupload di sana. Maka bagaimana cara kalian supaya kalian bisa memfilter apa yang harus ditunjukkan di media sosial? Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita boleh buka aplikasinya. Tadi ada 4 ya. Ada Gamma, Tom, Canva, dan juga Microsoft Copilot. Nanti kalian boleh pilih yang mana saja, bebas tergantung kelompok kalian ya. Berikutnya tulis promptnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, promptnya adalah sesuai dengan struktur create. Nah, yang keempat nanti hasilnya jangan serta-merta kalian percaya dengan AI. Tapi apa? Harus diapakan dulu hasilnya? Betul, harus ditelaah dulu, harus dikoreksi lagi. Apakah ada kesalahan penulisan atau ada kesalahan dalam bahasanya ya. Dan yang terakhir nanti kalian presentasikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Di sini ada berapa muridnya satu kelas? Ada 20 pas kalau begitu satu kelompok nanti 5 orang. Jadi ada 4 kelompok yang membuat presentasi. Oke, nah ini saya sebutkan juga etika penggunaan AI dalam membuat presentasi ya. Jadi harus jujur. Nah, pertama, harus ini transparansi dulu. Nah, jelaskan bahwa presentasi yang kalian buat itu tadi menggunakan AI ya. Jangan tiba-tiba mengakui ini presentasi bagus seperti ini adalah hasil pikiran dari saya sendiri. Nah, jadi harus transparan. Lalu harus jujur. Nah, mengakui hasil AI sebagai karya yang sudah kalian buat. Nah, yang ketiga adalah kontekstual. Pastikan isi dan faktanya, pastikan isi sesuai fakta dan konteks sekolah. Jangan mengada-ngada isinya ya, yang ada atau yang fakta atau faktual saja. Setelah itu etika konten. Nah, hindari yang namanya plagiarisme ataupun konten negatif ya. Ada yang sudah tahu konten negatif itu apa nak? Iya betul sekali anak Yanti ya. Jadi hindari memasukkan konten-konten negatif dalam
Oh tidak, oke saya lanjutkan. Oke. Berikutnya, nah ini tips presentasi yang efektif adalah judulnya singkat dan jelas. Nah ada 5 tips yang saya berikan. Yang kedua, gunakan poin-poin penting. Namanya presentasi itu berarti bukan menuliskan semua hal seperti yang ada di buku ya, tapi ambil poin-poin penting yang akan kalian sampaikan nanti. Yang ketiga, agar lebih menarik oleh perhatian pendengarnya, maka gunakan yang namanya apa nak? Gunakan yang namanya gambar atau boleh video ya. Lalu latih presentasi. Nah, jadi sebelum nanti kalian presentasi di depan teman-teman satu kelas, harapannya adalah kalian bisa berlatih dulu berbicara di depan orang banyak ya. Latihannya sama teman-teman satu kelompoknya saja. Dan yang terakhir adalah warna kontras. Jadi warna presentasi itu jangan mencolok ya. Misalnya backgroundnya warna kuning, tulisannya warna hijau. Kira-kira kelihatan atau tidak seperti itu? Tidak kelihatan tulisannya ya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah proyek untuk kalian kerjakan. Nah, nanti silakan kelompoknya pilih bebas. Silakan diskusikan mau memilih 2 tema yang tadi, mau pilih yang A atau yang B ya. Oke, silakan saya bebaskan untuk memilih kelompok dan juga mengerjakan tugasnya untuk membuat presentasi secara otomatis. Ya. Oke, di sini berarti sudah kegiatan eksplorasi anak-anak ya. Setelah itu ada yang mau presentasi di depan kelas anak-anak? Ya Bu, mantap Bu. Oh, siapa? Mantap. Oh iya. Mantap Bu. Oke, karena waktunya kurang 5 menit lagi, jadi presentasinya kita skip minggu depan saja ya anak-anak. Ya Bu. Oke, jika sudah seperti itu maka saya mau 2 orang yang menyampaikan refleksinya bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Anak Ari, bagaimana pembelajaran hari ini nak? Oke, Masya Allah. Apa lagi? Kita bisa buat presentasi secara singkat. Oke, terima kasih Ari. Satu lagi, saya mau satu lagi yang cowok dong. Siapa yang cowok? Robert ya, Robert. Silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini Robert? Sangat menyenangkan dan menarik untuk dieksplor lebih jauh. Oke, terima kasih Robert.